Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiska Faltika Dewi dengan NIM 23040450126 BK kelas C, mata kuliah Sosio Antropologi Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa materi untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sosio Antropologi Pendidikan. Silakan simak video berikut ya. Fenomena sosiologi yang di lingkungan kampus yang pertama adalah sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi di kampus mencakup proses di mana antara mahasiswa baru mempelajari norma-norma, nilai-nilai, dan pola perilaku yang dapat diterima dalam lingkungan akademik. Nah, mereka belajar bagaimana berinteraksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan kakak tingkat. Proses ini penting karena dapat membantu mahasiswa menjadi bagian dari komunitas akademik dan menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar serta kehidupan kampus secara umum. Penyesuaian diri di sisi lain adalah proses di mana mahasiswa menyesuaikan perilaku, norma-norma, dan identitas mereka dengan lingkungan kampus. Ini bisa melibatkan perubahan dalam kebiasaan belajar, pengembangan keterampilan sosial, atau adaptasi terhadap perbedaan budaya. Hubungan timbal balik konsep tersebut dengan pendidikan adalah proses sosialisasi dan penyesuaian diri dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan mahasiswa di kampus. Sebaliknya, pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk norma-norma dan budaya kampus melalui kurikulum, kebijakan institusional, dan pengalaman pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya yang kedua adalah pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial di kampus mencakup norma, aturan, struktur sosial yang diakui oleh anggota komunitas akademik, dan ini termasuk aturan akademik, norma-norma perilaku di atas atau kebijakan administratif. Stratifikasi sosial di kampus merujuk pada hierarki yang ada di antara mahasiswa berdasarkan faktor-faktor seperti prestasi akademik, kegiatan ekstrakurikuler, atau status sosial ekonomi. Hubungan timbal baliknya dengan pendidikan adalah pranata sosial di kampus membentuk lingkungan yang mendukung pembelajaran dan pertumbuhan mahasiswa. Namun, stratifikasi sosial dapat menjadi hambatan bagi kesejahteraan akses dan kesempatan dalam pendidikan. Pendidikan juga memiliki peran dalam mengurangi stratifikasi sosial dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua mahasiswa untuk berkembang dan meraih kesuksesan akademik. Selanjutnya yang ketiga adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial di kampus mencakup perpindahan individu atau kelompok dari satu lapisan sosial ke lapisan sosial lainnya. Ini bisa terjadi secara vertikal atau naik turun atau dalam hierarki, atau horizontal berpindah ke lapisan yang sejajar. Pendidikan kampus memberikan akses ke pengetahuan, keterampilan, jaringan sosial yang dapat meningkatkan mobilitas sosial. Sebaliknya, mobilitas sosial juga dapat mempengaruhi dalam pendidikan karena berkesempatan yang banyak tersedia bagi individu, dan hubungan timbal baliknya adalah pendidikan adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi mobilitas sosial. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas dapat membuka pintu bagi semua individu untuk meningkatkan status sosial dan ekonomi mereka. Selanjutnya, perubahan sosial. Perubahan sosial di kampus bisa berupa perubahan dalam kurikulum, kebijakan kampus, atau budaya mahasiswa. Pendidikan di kampus memainkan peran penting dalam memicu perubahan sosial dengan mengajarkan nilai-nilai baru, mempromosikan inovasi dalam pendidikan, atau menghasilkan lulusan yang memiliki pemikiran kritis dan kreatif untuk memperjuangkan perubahan sosial. Sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat juga mempengaruhi struktur dan dinamika pendidikan di kampus. Adapun hubungan timbal baliknya dengan pendidikan adalah pendidikan dan perubahan sosial saling mempengaruhi. Pendidikan mencerminkan dan membentuk dinamika sosial di kampus, sementara perubahan sosial di masyarakat juga mempengaruhi pendidikan dan pengalaman belajar mahasiswa. Adapun fenomena antropologi dalam lingkungan kampus, yang pertama kebudayaan. Kebudayaan di kampus mencakup nilai-nilai, norma-norma, bahasa, dan tradisi yang ada di antara mahasiswa, staf, dan dosen. Pendidikan juga merupakan bagian dari kebudayaan.
Nah, dengan norma-norma, tradisi, dan sistem nilai yang unik untuk setiap institusi, hubungan timbal baliknya dengan pendidikan adalah bahwa pendidikan memainkan peran penting dalam membentuk dan mengembangkan kebudayaan di kampus. Pendidikan formal dan informal dapat memperkuat nilai-nilai dan norma-norma tertentu seperti rasa hormat terhadap pengetahuan, kolaborasi, atau etika dalam akademik. Sebaliknya, kebudayaan kampus juga mempengaruhi pendidikan karena dengan menentukan konteks sosial dan budaya di mana pembelajaran terjadi. Misalnya, sebuah institusi pendidikan yang menekankan keragaman dan inklusi dalam kebudayaannya, cenderung memiliki kebijakan dan praktik yang mendukung pendidikan multikultural. Selanjutnya yang kedua ada transmisi budaya. Transmisi budaya di lingkungan kampus mencakup proses di mana nilai-nilai, pengetahuan, dan praktik budaya ditransfer dari satu individu ke individu lain atau dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, pendidikan merupakan salah satu mekanisme utama untuk mentransmisikan budaya. Di kampus, transmisi budaya terjadi melalui pengajaran formal dalam kurikulum, tetapi juga melalui interaksi sosial, kegiatan ekstrakurikuler, dan lingkungan belajar yang lebih luas. Nah, hubungan timbal baliknya dengan pendidikan adalah pendidikan dapat membentuk dan mempengaruhi proses transmisi budaya. Pengajaran di kelas, pengalaman belajar di luar kelas, dan interaksi antar anggota komunitas kampus. Dan semuanya ini memainkan peran penting dalam mentransmisikan nilai-nilai dan tradisi budaya. Nah, sebaliknya budaya kampus juga mempengaruhi pendidikan dengan menciptakan konteks di mana proses transmisi budaya terjadi. Nah, yang ketiga ada budaya-budaya belajar. Budaya-budaya belajar di kampus mencakup cara berpikir, belajar, dan berpartisipasi dalam proses pendidikan yang unik untuk masing-masing komunitas akademik. Pendidikan membentuk budaya belajar di kampus dengan menentukan metode pengajaran, ekspektasi akademik, dan kebijakan pendidikan. Nah, sebaliknya, budaya belajar di kampus juga mempengaruhi pendidikan dengan membentuk cara mahasiswa dan dosen berinteraksi dalam pembelajaran. Misalnya di lingkungan kampus yang mendorong diskusi terbuka dan kritis. Budaya belajar tersebut akan tercermin dalam pendekatan pengajaran dosen dan strategi pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir ada pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural di kampus mencakup pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman budaya, bahasa, dan latar belakang siswa ataupun staf lainnya yang ada di kampus. Nah, pendidikan di kampus juga dapat memainkan peran dalam menyajikan pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman budaya dengan menyediakan kurikulum yang mencerminkan keragaman masyarakat global. Adapun hubungan timbal baliknya dengan pendidikan adalah multikultural mempengaruhi pengalaman belajar di kampus dengan menyajikan inklusi, dialog antar budaya, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang perbedaan budaya. Nah, sebaliknya pendidikan di kampus juga dapat memainkan peran penting dalam menyajikan pemahaman dan penghormatan terhadap keberagaman budaya. Misalnya, penyelenggaraan acara dan kegiatan masyarakat yang merayakan budaya-budaya yang berbeda dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang inklusif dan mendukung bagi semua anggota komunitas. Adapun analisis kritis terhadap fenomena-fenomena tersebut dan narasi GAP antara konsep pendidikan ideal dengan realitas sosial antropologi pendidikan di kampus adalah penting untuk memahami tantangan dan peluang dalam mencapai pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas. Berikut analisisnya. Yang pertama ada sosialisasi dan penyesuaian diri.
Konsep pendidikan ideal seringkali menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, dan inklusif. Namun realitasnya, banyak kampus seringkali menunjukkan bahwa ada disparitas dalam pengalaman sosialisasi dan penyesuaian diri mahasiswa. Misalnya, mahasiswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda mungkin menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma dan budaya kampus yang mungkin lebih akrab bagi mereka yang berasal dari latar belakang yang lebih mapan atau cukup. Dan yang kedua ada pranata dan stratifikasi sosial. Konsep pendidikan ideal menekankan kesetaraan akses dan kesempatan bagi semua mahasiswa untuk berkembang dan meraih kesuksesan akademik. Namun realitasnya adalah bahwa stratifikasi sosial masih menjadi kenyataan di banyak kampus karena prestasi akademik atau kekayaan keluarga atau ekonomi masih memainkan peran penting dalam menentukan akses dan kesempatan. Disparitas ini dapat menghambat tercapainya tujuan pendidikan yang inklusif dan adil. Yang ketiga ada mobilitas sosial. Konsep pendidikan ideal, terutama yang dipengaruhi oleh pemikiran tokoh pendidikan Indonesia seperti Ki Hajar Dewantara, menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk meningkatkan mobilitas sosial dan memerangi ketidaksetaraan. Namun, dalam realitasnya, mobilitas sosial seringkali terbatas oleh faktor-faktor yang seperti latar belakang ekonomi, ketidaksetaraan akses terhadap pendidikan, kualitas, dan ketidakadilan dalam sistem pendidikan. Dan yang terakhir ada perubahan sosial. Konsep pendidikan ideal sering menekankan pentingnya pendidikan sebagai sarana untuk merangsang perubahan sosial yang positif, termasuk peningkatan kesadaran sosial, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan individu. Namun, dalam kenyataannya, perubahan sosial di kampus seringkali lambat dan sulit dicapai karena adanya resistensi terhadap perubahan. Selanjutnya ada kebudayaan. Konsep pendidikan ideal menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung keragaman, inklusi, dan penghargaan terhadap budaya yang berbeda. Namun, realitas di banyak kampus menunjukkan bahwa kebudayaan kampus seringkali masih didominasi oleh norma-norma dan nilai-nilai tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan keragaman masyarakat. Nah, ini menunjukkan adanya GAP atau gap antara konsep pendidikan ideal yang menghargai keragaman dan keadaan aktual di kampus yang mungkin belum sepenuhnya mencapai inklusi yang diinginkan. Selanjutnya yang kedua ada transmisi budaya. Konsep pendidikan ideal menekankan pentingnya transmisi nilai-nilai budaya yang positif, termasuk penghargaan terhadap keberagaman dalam pengalaman belajar. Namun, realitas di kampus menunjukkan bahwa proses transmisi budaya seringkali tidak selalu berjalan mulus. Karena misalnya kurikulum yang kurang memperhatikan keragaman budaya atau kurangnya kesadaran akan pentingnya memperjuangkan inklusi dapat menghambat proses transmisi budaya yang positif. Nah, ini mencerminkan GAP atau gap antara konsep pendidikan ideal yang menekankan nilai-nilai budaya yang inklusif dengan praktik aktual di kampus yang mungkin belum sepenuhnya tercapai tujuan tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada budaya-budaya belajar. Konsep pendidikan ideal menekankan pentingnya menciptakan budaya belajar yang menyalurkan pemikiran kritis, kolaboratif, dan inklusif di antara mahasiswa dan dosen. Namun realitasnya adalah bahwa budaya belajar di kampus seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur kekuasaan, hierarki akademik, dan kebijakan pendidikan yang mungkin membatasi partisipasi dan kontribusi semua anggota komunitas. Nah, ini menunjukkan adanya GAP atau gap antara konsep pendidikan ideal yang menghargai budaya belajar yang inklusif dan adil dengan realitas di kampus yang mungkin masih belum sepenuhnya mencapai tujuan tersebut. Dan yang terakhir ada pendidikan multikultural. Konsep pendidikan ideal menekankan pentingnya pendidikan multikultural dalam memaparkan inklusi.
dialog antar budaya, dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Namun realitas di kampus menunjukkan bahwa pendidikan multikultural seringkali masih kurang diintegrasikan secara efektif dalam kurikulum dan pengalaman belajar mahasiswa. Karena misalnya kurangnya keberagaman dalam materi pembelajaran atau kurangnya pelatihan bagi dosen untuk mengatasi isu-isu multikultural dapat mengurangi dampak positif pendidikan multikultural. Ini menunjukkan adanya gap atau gap antara konsep pendidikan ideal yang menekankan nilai-nilai multikultural dengan realitas di kampus yang mungkin masih belum sepenuhnya mempraktikkan nilai-nilai tersebut dalam pengalaman belajar siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.